Baik, jadi dalam biomekanika, kurang lebih yang saya akan berikan gambaran tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini dan minggu depan. Di biomekanika ini mempelajari tentang ilmu di mana ilmu ini akan mengidentifikasi tentang bagaimana pengaruh aktivitas yang kita lakukan terhadap gaya yang ada dalam tubuh kita. Jadi saat kita melakukan aktivitas tertentu, terutama kalau di sini kita fokus ke aktivitas manual material handling, yakni memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dilakukan tanpa menggunakan alat, itu manual. Nah, di sini nanti akan dianalisis dari beban yang kita angkat, yang kita pindahkan itu akan berdampak tidak terhadap titik pada lumbar 5 sakrum 1. Jadi saat kita melakukan aktivitas pengangkatan, itu bagian yang nantinya akan berpengaruh atau berdampak itu adalah di bagian lumbar 5 sakrum 1. Lumbar 5 sakrum 1 itu di atas tulang ekor, teman-teman. Jadi kalau kalian yang mungkin pernah satu waktu melakukan aktivitas pengangkatan terlalu berat atau postur pengangkatannya salah, kemudian keseleo di bagian panggul gitu kan, atau di bagian punggungnya ada keseleo atau cedera, di situ kalau aktivitas pengangkatan itu biasanya titik yang apa ya, dirasa paling sakit itu di atas tulang ekor, di bagian di atas tulang ekor. Tapi kita juga biasanya ngomongnya nggak di lumbar 5 sakrum 1, jarang ya kayak gitu biasanya. Aduh kalau yang Jawa, aduh boyokku sakit ya, boyokku loro atau punggungku sakit, atau panggulku sakit, biasanya gitu. Atau ada yang bilang di atas tulang ekorku sakit ya gitu, padahal itu sebenarnya di atas tulang ekor itu. Bagian yang terkena gaya mekanik itu adalah bagian di atas tulang ekor. Jadi apa aja yang nanti mempengaruhi, kenapa aku jelasin, kenapa di sini di teknik industri ini dipelajari ilmu yang kaitannya dengan aktivitas pengangkatan. Seperti di awal perkuliahan saya katakan bahwa mata kuliah ini mencoba untuk memfasilitasi pekerja dengan segala keterbatasannya untuk mampu bekerja dengan wajar supaya tetap aman, tetap nyaman, dan tetap produktif. Jadi di sini aktivitas yang dilakukan oleh pekerja nantinya kita akan analisis apakah itu aktivitas tersebut, aktivitas pengangkatan tersebut itu aman tidak untuk pekerja. Nah, tujuannya apa di sini? Supaya dapat melakukan pengukuran kerja dan memanfaatkannya dengan merancang metode kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip biomekanika. Di biomekanika ini yang menjadi fokus kita adalah sudut sudut anggota tubuh kita saat melakukan aktivitas pengangkatan. Jadi kalau kita lakukan aktivitas pengangkatan, postur tubuh kita kan bermacam-macam ya. Mungkin kita nggak sadar kalau postur tubuh tersebut itu merupakan postur yang salah gitu. Jadi asal ngangkat aja. Nah, nanti kita belajar bagaimana postur pengangkatan secara baik dan benar. Diharapkan nanti teman-teman di sini saat melakukan aktivitas pengangkatan itu tetap aman gitu, tidak ada cedera. Nah, apabila dari aktivitas yang kita analisis nantinya itu ternyata menyebabkan resiko atau berbahaya, itu kita bisa lakukan perbaikan metode kerja. Perbaikan metode kerja contohnya apa ya? Postur pengangkatannya dicek kembali sudah betul atau belum, atau posturnya sudah betul tapi tetap cedera, tetap nilai resikonya tinggi. Berarti yang harus kita lakukan mungkin bisa mengurangi beban pengangkatan atau bisa menggunakan alat bantu. Jika dirasa sudah memerlukan alat bantu, silahkan menggunakan alat bantu. Itu nanti masing-masing akan balik ke kebijakan dari perusahaannya itu.
Kemudian yang kedua, mengetahui besar beban kerja pada saat melakukan aktivitas manual material handling dengan metode biomekanika. Nah, besar kecilnya beban kerja ini dipengaruhi oleh beban dari benda yang akan dipindahkan. Jadi berat dari benda yang akan dipindahkan. Itu mempengaruhi nilai resiko yang akan kita hitung nanti. Sudut pengangkatannya mempengaruhi tidak, Bu? Ya, mempengaruhi juga. Kemudian berapa banyak repetisinya, berapa banyak perulangannya, itu juga akan mempengaruhi. Yang ketiga, mampu memahami keterbatasan manusia dari beban kerja yang dibebankan pada anggota tubuh manusia. Ya kan? Karena masing-masing operator, masing-masing pekerja atau manusia, ini kan secara fisik itu bermacam-macam dengan segala keterbatasan mereka. Dengan keterbatasan mereka berarti dapat disimpulkan bahwa kemampuan mereka dalam memindahkan barang itu akan berbeda-beda juga. Mungkin pekerja A nyaman dan aman saat melakukan aktivitas material handling. Ternyata yang pekerja satunya lebih mudah cedera. Nah, itu yang harus dianalisis. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kemudian untuk postur pengangkatan yang dilakukan nanti kurang lebih seperti ini. Gitu. Kalau yang betul ini agak apa ya, lututnya agak nekuk gitu. Jangan kalau seperti ini masih masuk dalam kategori salah ya, karena ini sebaiknya untuk lututnya itu membentuk sudut. Ini lurus ya kalau teman-teman lihat. Mungkin ini nekuk, tapi kan karena kita enggak, ini ya keterbatasannya adalah saat operator nanti menggunakan celana yang warna gelap, itu nanti enggak tampak di sini. Ini kalaupun lututnya sedikit menekuk, itu sudutnya enggak kelihatan di sini. Tapi kurang lebih untuk analisisnya nanti seperti ini. Nah, resiko saat melakukan aktivitas pengangkatan itu seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini kurang lebih sama dengan yang ini ya. Jadi kakinya lurus, tidak membentuk sudut. Nah, resikonya nanti bisa di bagian semua di bagian lumbar 5 sakrum 1 ya kalau teman-teman lihat di sini. Di bahu. Oke, bisa. Di lumbar 5 sakrum 1 bisa. Di pangkal paha juga bisa. Lutut juga bisa. Kemudian di bagian pergelangan kaki pun bisa. Pergelangan tangan bisa jadi enggak? Bisa jadi gitu. Karena aktivitas pengangkatan saat kita salah posturnya itu yang akan diserang atau yang akan merasakan sakit itu di persendian kita. Jadi kalau orang Jawa bilang kecedet atau kalau di daerah lain apa? Sleo. Kecedet, sleo, pokoknya itu. Nah, untuk yang lain ini kalian lihat yang tidak diperbolehkan adalah menunduk dan memutar badan. Itu juga tidak diperbolehkan. Pun kalau terpaksa melakukan itu, harusnya badan kalian tegak dulu. Jangan postur membungkuk kemudian berputar batang tubuhnya. Itu akan menyebabkan cedera. Kemudian memindahkan barang yang jangkauannya ini lebih tinggi dibandingkan dengan tubuh kita atau tubuh operator nantinya. Ini enggak aman. Jadi yang diperbolehkan itu kurang lebih di antara ini, range ini. Nah, ini harusnya turun gitu. Dia nggak boleh menjangkau di atas, tingginya di atas operator. Tidak diperbolehkan karena resiko tinggi. Nah, untuk prosedur praktikumnya aku jelasin di sini. Yang pertama, silahkan kalian memilih beban yang akan dipindahkan.
Sebentar ya. Memilih beban yang akan menjadi objek praktikum kalian. Jadi si beban itulah yang nanti akan kalian jadikan sebagai benda yang nantinya akan diangkat untuk dipindahkan. Kemudian posisikan postur pengangkatan dengan tepat. Lakukan aktivitas tersebut dengan 5 kali repetisi, 5 kali perulangan. Foto dan video postur pengangkatan. Jadi nanti akan ada metode yang itu mengharuskan untuk dilakukan pengambilan video karena masuk dalam kategori pengukuran yang dinamis. Kemudian identifikasi sudut-sudutnya. Nah, nanti kenapa harus difoto? Karena yang akan kalian cari itu nanti sudut pada masing-masing bagian yang dibentuk oleh tubuh kita, bagian tubuh kita. Jadi saat kita melakukan aktivitas pengangkatan, itu bagian tubuh kita membentuk satu sudut. Nah, ini yang akan dicari sudutnya nanti. Dan sudut itu baru digunakan sebagai data untuk masuk ke metode tertentu. Yang wajib itu. Jadi di semua metode itu mencari sudutnya. Nah, ini area untuk postur pengangkatan yang aman apabila ada beban yang harus dijangkau, itu areanya sekitar bahu sampai lutut. Di atas itu berbahaya, membahayakan operator. Nah, area yang aman di sekitar bahu sampai lutut. Dengan beban, misalnya ya ini, kalau misalnya areanya itu berada di sekitar 40 sampai 55 inci dari lantai. Diukur dari lantai ya. Nah, itu beban maksimumnya itu 41. 21 ya nggak apa-apa, lebih aman gitu. Nah, seperti itu membacanya. Kalau misalnya di bawah, di atas 20 inci, antara 20 inci sampai 40 inci, diperbolehkan sekitar 47 atau 31 lbs atau 19 lbs. Coba dicari, ada 1 lbs berapa kilo? Silakan dicari. Kemudian di sini, nah, biomekanik itu dibagi menjadi dua, general biomekanik dan occupational biomekanik. Untuk yang occupational biomekanik, ini mengidentifikasi salah satunya adalah aktivitas manual material handling. Seperti yang akan kita lakukan. Metodenya ada berapa macam? Ada 4. OWASP, NAIOS, REBA, dan RULA. Untuk NAIOS sendiri, kalau OWASP ini dilakukan dengan menggunakan software. Softwarenya apa? OWASP-K, OWASP Computer Aided. Di sini, data yang diambil adalah data postur punggung, data postur lengan, postur kaki, dan berat beban yang diangkat atau dipindahkan. Untuk yang NAIOS, di sini ada MPL, ada RWL. Ada MPL, ada RWL. Semuanya mengidentifikasi gaya yang terjadi akibat pengangkatan yang dilakukan oleh tubuh kita. Aktivitas pengangkatan yang dilakukan oleh tubuh kita. Untuk MPL itu batas maksimal pengangkatan adalah 6.500 Newton. Itu apa, Bu? Itu gaya yang terjadi pada lumbar 5 sakrum 1.
ada nilai force compress atau gaya tekan yang terjadi pada lumbar 5 sakrum 1. Sedangkan RWL di sini adalah batas rekomendasi yang ditentukan oleh NIOSH menggunakan lifting index atau batas pengangkatan dengan nilai maksimal 1. Maksimal 1. Penjelasan terkait metode ini akan dijelaskan besok minggu depan setelah teman-teman mendapatkan data praktikumnya, data hasil praktikumnya. Untuk metode Reba ini analisis dengan menggunakan tabel Reba worksheet dengan bagian tubuh seluruhnya. Jadi seluruh bagian tubuh itu kita identifikasi, baik itu batang tubuh, leher, kaki, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Sedangkan rula hanya di bagian tubuh atas. Jadi batasnya adalah pinggul. Hanya dilakukan identifikasi pada postur telapak tangan, lengan atas, lengan bawah, punggung, dan leher. Nah, di rula sama di Reba nanti akan ditanyakan berapa jumlah repetisi dari aktivitas tersebut. Berapa perulangan dari aktivitas yang dianalisis. Nah, ini untuk rula sama Reba. Jadi yang dapat rula sama Reba nanti diperlukan video. Untuk rula, Reba nanti ada video, bukan foto. Pun kalau kita butuh foto untuk di laporannya, nanti bisa capture aja. Postur pengangkatannya seperti ini yang direkomendasikan, jadi lututnya membentuk sudut. Untuk yang dianalisis, ini aku bahas sepintas untuk metode MPL ya. Yang MPL nanti yang dihitung adalah nih, ada bagian panjang telapak tangannya. Kemudian sudut yang dibentuknya. Berat benda yang diangkut berapa. Nah, ini untuk yang dapat MPL tadi panjang tiap segmen tubuhnya diukur menggunakan dengan satuan sentimeter ya. Diukur, nah di bagian lengan bawah juga diukur panjangnya berapa, lengan atasnya juga, punggung, sehingga nanti ketemu nilai force compress. Nah nih force compress. Nah nilainya berapa yang direkomendasikan? 6.500, kurang dari 6.500 itu dikatakan aman. Untuk yang MP, ini materinya udah di-share ya di grup ya. Untuk yang RWL, nanti posisinya, untuk posisi awal sebelum dipindahkan materialnya atau barangnya, itu kalian ukur dulu jarak H origin. Ini diukur dulu menggunakan meteran. Kemudian V origin itu jarak antara lantai dengan pusat benda. Ini V origin. Jadi kalian masih postur awal sebelum material atau benda tersebut dipindahkan. Nanti ini ada V destination sama H destination. Ini posisi jarak operator ke benda atau material saat sudah dipindahkan. Sedangkan V destination ini jarak vertikal dari lantai, ini lantainya, kemudian diukur misalnya dipindahkan di atas meja, berarti untuk V destination-nya dari lantai ke meja, berarti tinggi mejanya berapa? Dan horizontal vertikal. Untuk posisi sudut pengangkatan beban, apabila tidak terjadi perputaran batang tubuh dari
operator, itu silahkan dituliskan 0. Tapi kalau ada perputaran, ya tuliskan 45 atau 90 atau berapa putaran dari posisi awal ke posisi akhirnya. Itu berapa sudutnya. Itu yang RWL. Sehingga nanti akan ketemu nilai untuk lifting index-nya. Ini akan dijelaskan minggu depan. Lifting index berapa yang direkomendasikan? Kurang dari 1 atau sama dengan 1. Lebih dari 1 berarti butuh perbaikan, metode perbaikan. Kemudian untuk yang rula. Nah, yang rula ini menggunakan rula worksheet. Seperti ini. Nanti untuk yang reba juga sama. Tabelnya ada reba worksheet. Nah, sambil dicari nggak apa-apa, silakan. Yang dapat rula atau reba silakan dicari worksheet rula atau worksheet reba, itu silakan dicari. Kemudian yang diasistensikan minggu depan, yang diasistensikan minggu ini adalah progres kalian mengambil data. Jadi apabila sudah, kan ini kan hari ini kalian ambil data. Kemudian silakan yang dapat rula berarti berapa jarak. Kalau ini kan sudut yang dibentuk ya. Sudut yang dibentuk ini berapa? Bagian upper arm-nya, sudut yang dibentuk berapa? Nggak usah scoring dulu. Baru sudut yang dibentuk. Jadi hari ini silakan analisa sudut, kemudian analisa beban atau berat dari materialnya atau bendanya. Kalau repetisi sudah ditentukan 5 kali untuk repetisinya. Jadi progresnya nanti silakan melaporkan postur tubuh pengangkatannya seperti apa, kemudian sudutnya berapa, dan bendanya berapa. Silakan untuk material, untuk bendanya, itu beratnya lebih dari 2,5 kilo. Terserah mau berapapun boleh, tapi diusahakan lebih dari 2,5 kilo. Kalau di lab cuma pakai buku yang ditumpuk aja. Jadi kalau teman-teman di situ punya buku tebel-tebel yang bisa kalian tumpuk, kalian timbang berapa beratnya, ya wes itu aja yang dipindahkan. Seperti itu ya. Untuk rula dan reba silakan dicari untuk worksheet-nya. Untuk yang MPL sama RWL, kita menggunakan rumus yang ada, yang sudah ada di dalam slide materi. Kurang lebih seperti itu. Ada yang kurang jelas terkait teknis praktikum pada hari ini? Ada yang ingin ditanyakan?